Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Catatan Malam Hari. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like pada video ini dan juga tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membawa hawa dingin yang menusuk tulang hingga ke sumsum. Di sebuah rumah mewah bergaya klasik yang berdiri megah di kawasan elit pinggiran kota B, suasana terasa begitu mencekam bagi Nisa. Sementara penghuni rumah lainnya tertidur lelap di atas kasur empuk berlapis sutra, Nisa masih terpuruk di lantai dapur yang dingin, menggosok noda membandel pada wajan sisa pesta perayaan ulang tahun ibu mertuanya, Bu Darmi. Nisa adalah istri sah dari Bayu, seorang pengusaha muda yang karirnya tengah menanjak pesat. Namun, alih-alih diperlakukan layaknya seorang nyonya rumah tangga yang dihormati, kedudukan Nisa di rumah raksasa itu tak lebih dari seorang pembantu tak bergaji. Pernikahan yang didasari cinta 5 tahun lalu itu kini telah berubah menjadi neraka jahanam, terutama sejak Bayu mulai tergoda oleh gemerlapnya harta dan pergaulan kelas atas. Kesalahan Nisa di mata keluarga suaminya hanya satu. Ia berasal dari panti asuhan, yatim piatu, dan dianggap miskin tanpa latar belakang keluarga terpandang yang bisa mendongkrak status sosial dan bisnis keluarga Bu Darmi. Telinga Nisa masih terngiang-ngiang dengan cemoohan pedas Bu Darmi di tengah keramaian pesta tadi malam. Coba lihat perempuan udik itu, disuruh pakai gaun bagus dan perhiasan pun tetap kelihatan auranya seperti pembantu rendahan. Gak ada pantas-pantasnya bersanding dengan anakku yang direktur, ucap Bu Darmi lantang, sengaja dikeraskan agar Nisa dan para tamu undangan dari kalangan sosialita mendengarnya. Kata-kata itu meluncur bagai belati beracun, merobek-robek harga diri Nisa hingga tak bersisa. Namun, Nisa hanya bisa menunduk, menahan air mata panas yang mendesak keluar dari pelupuk matanya, sambil terus menyajikan hidangan dengan tangan gemetar. Ia sempat menatap suaminya, Bayu, memohon sedikit pembelaan dari laki-laki yang telah bersumpah melindunginya itu. Namun, Bayu malah asyik tertawa, mengabaikan tatapan memohon sang istri. Lebih menyakitkan lagi, di sebelah Bayu duduk dengan angkuhnya seorang wanita cantik dengan polesan riasan tebal, bibir merah merona, dan perhiasan berkilau bernama Siska. Siska bukan sekadar tamu biasa, ia adalah anak dari rekan bisnis Bu Darmi yang sangat kaya raya, dan belakangan ini secara terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Bayu, yang tentu saja disambut dengan karpet merah oleh sang ibu mertua. Siska, sang pelakor yang tak tahu malu itu, bahkan dengan sengaja menyentuh lengan Bayu, berbisik mesra di telinganya di hadapan semua orang, termasuk Nisa yang berdiri kaku di dekat meja makan. Mas Bayu, kasihan ya istrimu, disuruh kerja keras begitu. Harusnya kamu tuh butuh istri yang bisa diajak ke acara bisnis, yang paham fashion dan investasi, bukan yang cuma jago beres-beres di dapur, bisik Siska dengan nada mengejek yang ditujukan tepat menembus ulu hati Nisa. Dan Bayu? Laki-laki pengecut itu hanya tersenyum simpul dan membalas dengan santai. Namanya juga orang biasa, SIS. Susah kalau mau diajari gaya hidup modern, otaknya gak nyandak. Hati Nisa hancur berkeping-keping mendengarnya. Pengkhianatan itu terjadi begitu telanjang di depan matanya. Suami yang selama ini ia layani dengan penuh bakti, yang ia doakan siang dan malam di awal rintisannya agar sukses, kini berpaling dan merendahkannya demi harta dan kepuasan ego semata. Bu Darmi secara terang-terangan meminta Bayu untuk segera menceraikan Nisa dan menikahi Siska agar kekayaan keluarga mereka semakin berlipat ganda. Namun, Nisa tetap bertahan. Bukan karena gila harta, melainkan karena ia memegang teguh ikrar pernikahan suci yang pernah diucapkannya di hadapan Tuhan, berharap keajaiban akan membuka mata hati suaminya. Setelah meneteskan air mata dalam diam di dapur yang sunyi itu, Nisa perlahan bangkit dan berjalan gontai menuju kamar kecil di sudut belakang rumah. Ruangan sempit yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang bekas itu kini disulapnya menjadi musola pribadinya, satu-satunya tempat di mana ia bisa bernapas lega. Di keheningan malam sepertiga akhir itu, Nisa menggelar sajadah lusuhnya. Ia mendirikan sholat tahajud, menumpahkan segala perih yang menyesakan dadanya kepada Sang Pencipta. Dalam sujudnya yang panjang, Nisa tidak pernah mengutuk Bu Darmi, Siska, apalagi suaminya. Nisa justru mendoakan agar hati mereka dilembutkan dan diampuni kesombongannya. Setelah selesai berdoa, Nisa tanpa sadar menyentuh sebuah kalung kayu tua berukir Raja Al-Fatihah dan ayat kursi yang selalu tersembunyi dengan rapi di balik kerudungnya. Kalung itu adalah pemberian satu-satunya dari sosok pria parubaya bersorban putih yang menemukannya menangis kedinginan di kaki gunung 20 tahun silam. Pria itu adalah seorang kiai sepuh yang amat dihormati dan ditakuti oleh kalangan spiritual Nusantara, penjaga gaib sebuah gunung keramat, sebut saja Gunung Lawang. Nisa tak pernah menceritakan asal-usulnya yang sebenarnya kepada siapapun, bahkan kepada Bayu.
Ia menutupi identitas aslinya sebagai anak angkat kesayangan Kiai Hasan dari Padepokan Gunung Lawang, semata-mata karena ajaran sang abah untuk selalu hidup membumi bagaikan padi yang merunduk. Sementara Nisa larut dalam zikirnya yang hening dan menenangkan, di ujung lain rumah mewah itu, di dalam kamar Bu Darmi yang temaram, sebuah rencana jahat yang dilatar belakangi oleh keserakahan dan kebencian tingkat tinggi tengah dimatangkan. Bu Darmi duduk berhadapan dengan Siska. Di atas meja jati di antara mereka terdapat foto Nisa yang diambil Siska beberapa hari lalu beserta helaian rambut Nisa yang diambil dari sisir di kamarnya. Tante sudah muak melihat perempuan udik itu mondar-mandir di rumah ini. Siska. Bayu sepertinya masih ragu menceraikannya karena takut dihakimi keluarga jauh atau apalah alasan konyolnya. Tante mau dia lenyap secepatnya dari muka bumi ini biar kamu bisa segera resmi jadi menantu tante, desis Bu Darmi dengan mata menyalang, penuh dengan dendam kesumat yang tak berdasar. Siska tersenyum licik. Sebuah senyuman yang menyiratkan niat iblis paling pekat di dalam hatinya. Tante tenang saja. Teman Siska punya kenalan seorang dukun paling sakti di ujung timur pulau ini, Ki Banaspati namanya. Ilmu hitamnya tak pernah meleset. Sekali santetnya dikirim, targetnya akan mati pelan-pelan dengan cara yang paling mengenaskan, dikira sakit medis biasa. Besok malam, kita temui dukun itu. Kita buat perempuan miskin itu memuntahkan darah dan beling sampai ajalnya tiba. Kesepakatan gelap pun terjalin di malam laknat itu. Mertua durhaka dan pelakor haus harta itu sama sekali tidak menyadari bahwa perempuan yang mereka anggap miskin, lemah, dan tak berdaya itu dijaga oleh entitas energi doa dan pelindung gaib tingkat tinggi yang jauh melebihi apapun yang bisa diimajinasikan oleh akal busuk mereka. Malam itu, genderang perang tak kasat mata telah resmi ditabuh. Malam berikutnya, langit di atas kota seolah mengerti niat busuk yang tengah dibawa oleh sebuah mobil SUV hitam mewah yang melaju kencang membelah jalanan sepinan berkelok. Hujan lebat disertai kilat yang menyambar-nyambar menjadi saksi bisu perjalanan rahasia Bu Darmi dan Siska. Mereka telah meninggalkan gemerlapnya lampu kota, memasuki kawasan lereng perbukitan pinggiran yang dikelilingi oleh pepohonan beringin raksasa dan minim penerangan. Tujuan mereka adalah Desa Karanggetas, sebuah wilayah terpencil yang sejak lama beredar dari mulut ke mulut sebagai sarang para penganut ilmu hitam dan pesugihan ganas. Sepanjang perjalanan, Siska yang mengemudikan mobil tanpa sedikit tegang, matanya terus mengawasi jalanan tanah yang becek dan berlubang. Namun, di kursi penumpang, Bu Darmi justru duduk dengan angkuh, wajahnya memancarkan kepuasan yang mendalam. Kebenciannya terhadap Nisa, menantu yang ia anggap sebagai parasit perusak silsilah keluarganya, telah menutupi segala rasa takut terhadap hal-hal gaib. Bagi Bu Darmi, uang bisa membeli segalanya, termasuk nyawa seorang perempuan miskin yang tak punya siapa-siapa. Setelah hampir 2 jam terombang-ambing di jalan yang hancur, mobil mewah itu akhirnya berhenti di ujung jalan buntu, di depan sebuah jalan setapak kecil yang membelah kebun bambu lebat. Udara di sekitar kebun bambu itu terasa sangat berbeda. Ada hawa dingin yang tak wajar, menyusup ke pori-pori kulit dan membawa aroma anyir darah bercampur wangi kemenyan yang menyengat hidung. Siska sempat merinding dan memegang erat lengan calon ibu mertuanya, namun Bu Darmi terus melangkah maju dengan tekad bulat menembus kegelapan bermodalkan senter ponsel. Di ujung jalan setapak, berdirilah sebuah gubuk reot yang terbuat dari anyaman bambu hitam, atapnya ditutupi ijuk yang sudah lapuk. Suasana di sekitar gubuk itu sangat sunyi, tak ada suara jangkrik atau burung malam, seolah alam pun enggan mendekat ke tempat terkutuk itu. Perlahan, pintu gubuk berderi terbuka meski tak ada yang mengetuk. Dari dalam, remang-remang cahaya lampu minyak memperlihatkan sesosok pria tua kurus kering, bertelanjang dada, dengan kulit keriput yang dipenuhi tato rajah kuno berwarna kemerahan. Ia duduk bersila di atas tikar pandan kusam, dikelilingi oleh tengkorak hewan, kendi-kendi tanah liat, dan kembang rupa-rupa yang mulai layu. Itulah Ki Banaspati, dukun santet paling ditakuti yang konon memelihara ribuan jin kafir untuk mengeksekusi mangsanya. Masuklah. Bau keserakahan dan dendam kalian sudah tercium oleh peliharaanku dari radius 10 km, parau suara Ki Banaspati, memecah keheningan dengan tawa pelan yang terdengar seperti suara tulang bergesekan. Meski dilanda rasa jijik melihat kondisi gubuk yang kotor dan bau, Bu Darmi segera duduk di hadapan dukun itu, diikuti oleh Siska. Tanpa basa-basi, wanita parubaya yang terbiasa memerintah itu langsung mengutarakan niat jahatnya. Saya tidak peduli berapapun bayarannya, Ki. Saya mau perempuan ini mati dengan cara yang paling menyakitkan. Dia sudah merusak reputasi keluarga saya, menempel pada anak saya seperti benalu, desis Bu Darmi dengan mata melotot penuh amarah. Siska kemudian mengeluarkan sebuah tas kertas berisi setumpuk uang tunai ratusan juta rupiah sebagai pembayaran tunai, lalu meletakkan foto Nisa beserta beberapa helai rambut panjang Nisa yang berhasil ia curi dari lantai kamar mandi. Ki Banaspati mengambil foto Nisa dengan kuku-kukunya yang panjang, hitam,
dan kotor. Mata tuanya yang keruh menatap tajam wajah lugu di foto tersebut. Ia mendengus remeh. Perempuan ini auranya bersih, tapi terlihat lemah. Tidak ada pelindung dari leluhurnya, gampang sekali ditembus. Kalian ingin dia mati perlahan, memuntahkan isi perutnya, atau langsung gila dan bunuh diri? Tawar sang dukun dengan nada datar, seolah nyawa manusia hanyalah barang dagangan murah. Buat dia muntah darah dan paku malam ini juga. Biar anak saya jijik dan langsung membuangnya. Saya ingin melihatnya meregang nyawa di lantai rumah saya dengan memohon ampun. Perintah Bu Darmi kejam, diiringi senyum sinis Siska yang sudah membayangkan dirinya berdiri di rumah mewah itu sebagai nyonya besar. Mendengar permintaan itu, Ki Banaspati mulai terkekeh keras, tawanya bergema menyeramkan di dalam gubuk. Ia segera mempersiapkan ritual santet tingkat tinggi yang dikenal dengan sebutan teluh tali pocong. Dari dalam sebuah peti kayu berukir naga, ia mengeluarkan segenggam paku berkarat, pecahan beling botol hijau, dan segumpal tanah kuburan yang masih basah. Ia membakar kemenyan Jawa yang asapnya langsung mengepul tebal, menyesakkan dada. Ki Banaspati mulai merapal mantra dalam bahasa kuno yang menyayat hati. Suaranya bergumam cepat, sesekali diselingi bentakan keras ke udara kosong. Ia mengikat rambut Nisa pada sebuah boneka jerami kecil yang dililit kain kafan kotor, lalu menancapkan paku berkarat itu kuat-kuat tepat di bagian perut dan dada boneka tersebut. Setiap kali paku ditancapkan, dukun itu menyemburkan air kembang dari mulutnya, memperkuat ikatan energi negatif. Angin tiba-tiba berhembus kencang di luar gubuk, menggoyangkan pohon bambu hingga menimbulkan suara berderak yang mengerikan, pertanda entitas gelap telah dipanggil. Jin Korin dari neraka terdalam, bawalah penderitaan ini ke tubuh perempuan itu. Robek ususnya, hancurkan jantungnya, jangan biarkan dia melihat matahari terbit besok pagi, teriak Ki Banaspati di puncak ritualnya. Ia melemparkan pecahan beling ke dalam perapian kecil di depannya, menciptakan kilatan api keunguan yang menyambar liar. Energi hitam pekat tak kasat mata kini telah terbentuk, menggumpal seperti awan badai beracun di atas gubuk, dan dengan kecepatan kilat melesat membelah langit malam, terbang lurus menuju rumah mewah Bu Darmi di pusat kota. Di saat yang bersamaan, jauh di dalam rumah yang sunyi itu, Nisa baru saja melipat mukenanya setelah selesai berdoa. Ia duduk bersandar di ranjangnya yang dingin, sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah serangan gaib berkekuatan dahsyat tengah meluncur deras memburu nyawanya. Serangan itu membawa ribuan beling dan paku gaib yang siap mencabik-cabik organ dalamnya. Namun, apa yang sama sekali tidak diketahui oleh Ki Banaspati, Bu Darmi, dan Siska adalah, kalung kayu berukir rajah yang selalu terkalung di leher Nisa perlahan mulai bereaksi. Kalung pemberian sang aba itu tiba-tiba memancarkan hawa hangat ke dada Nisa, seolah bersiap menyambut benturan energi mematikan yang akan segera tiba dalam hitungan detik. Di kamar tidurnya yang temaram, Nisa baru saja membaringkan tubuhnya yang lelah setelah seharian diperlakukan layaknya budak di rumah suaminya sendiri. Tiba-tiba, suhu udara di dalam ruangan itu merosot drastis hingga membekukan kulit. Kaca jendela kamarnya bergetar hebat seolah digedor oleh sesuatu yang tak kasat mata, padahal di luar sama sekali tidak ada angin kencang. Bau busuk yang sangat menyengat, perpaduan antara aroma bangkai babi dan darah kering, seketika memenuhi setiap sudut kamar, membuat Nisa terbatuk-batuk dan menutup hidungnya rapat-rapat. Dari celah bawah pintu dan ventilasi, kabut hitam pekat yang membawa hawa kematian merayap masuk, berputar-putar di udara bagaikan sekumpulan ular kobra bayangan yang kelaparan. Di dalam gumpalan kabut santet, teluh tali pocong, kiriman Ki Banaspati itu, ribuan paku berkarat dan pecahan beling bergemeletup mengerikan, menanti perintah untuk merobek-robek organ dalam sasarannya. Nisa yang tak memiliki indera keenam hanya bisa merasakan dadanya sesak luar biasa, seakan dihimpit batu raksasa yang menekan paru-parunya. Telinganya berdengung keras mendengar bisikan-bisikan parau yang mengancam nyawanya. Ketika kabut hitam itu melesat secepat kilat untuk menembus ulu hati Nisa, perempuan itu hanya bisa memejamkan mata, pasrah, dan merapal kalimat tahlil dari bibirnya yang bergetar. Namun, tepat pada sepersekian detik sebelum gumpalan energi mematikan itu menyentuh kulitnya, sebuah keajaiban besar terjadi. Kalung kayu berukir Raja Al-Fatihah di leher Nisa tiba-tiba memancarkan hawa panas dan memendarkan cahaya putih keemasan yang sangat menyilaukan. Cahaya itu membesar dengan cepat, membentuk sebuah kubah pelindung gaib beraura suci yang menyelimuti seluruh tubuh Nisa. Saat kabut hitam berisi paku dan beling itu menabrak kubah cahaya tersebut, terdengar suara dentuman yang teramat keras di alam gaib, bagaikan petir yang menyambar tepat di depan mata. Bukan tubuh Nisa yang tertembus, melainkan santet ganas itu yang hancur lebur seketika. Jin-jin fasik suruhan Ki Banaspati menjerit sejadi-jadinya, terbakar hangus oleh energi suci dari raja yang telah didoakan dan dipuasakan selama puluhan tahun oleh kiai penjaga gunung tersebut. Alih-alih meredup,
Cahaya dari kalung Nisa justru memantulkan kembali sisa energi hitam itu dengan kekuatan 10 kali lipat lebih dahsyat. Energi itu melesat kembali ke asalnya, membelah langit malam bagaikan panah api keunguan yang mencari tuannya, meninggalkan Nisa yang terduduk kebingungan, jantungnya berdebar kencang, namun tak terluka seujung kuku pun di atas kasurnya. Sementara itu, di gubuk reot di desa Karanggetas, Ki Banaspati tengah tertawa terbahak-bahak memamerkan gigi-giginya yang hitam. Selesai. Perempuan udik itu pasti sedang meregang nyawa sekarang. Malam ini juga kalian bisa merayakan kematiannya dan membersihkan darahnya dari lantai. Serunya dengan nada sombong kepada Budarmi dan Siska yang langsung tersenyum lebar dan berpelukan kegirangan. Namun, tawa kemenangan sang dukun sakti itu terhenti secara brutal. Tiba-tiba, angin puyuh yang sangat kencang menerjang gubuknya dari arah luar, memadamkan semua lampu minyak dan menerbangkan sesajen ke segala arah. Sebelum Ki Banaspati sempat mencerna apa yang terjadi, sebuah hantaman energi gaib yang teramat dahsyat memukul dadanya dengan keras. Jeraas. Ki Banaspati terpental jauh ke belakang, menabrak dinding anyaman bambu hingga jebol tak bersisa. Mata dukun tua itu terbelalak lebar, memancarkan kengerian yang tak terlukiskan. Ia memegangi lehernya yang seolah tercekik kawat berduri tebal. Sedetik kemudian, dukun sakti yang sangat ditakuti seantero pesisir itu memuntahkan darah hitam kental yang berbau sangat busuk, disusul dengan muntahan puluhan paku berkarat dan pecahan beling botol hijau yang merobek langit-langit mulut serta tenggorokannya sendiri. Arg! Panas! Ampun! Jerit Ki Banaspati melolong kesakitan, suaranya terdengar seperti raungan binatang yang tengah disembelih hidup-hidup. Matanya yang keruh perlahan-lahan berubah menjadi putih memerah seluruhnya, pembuluh darah di sekitarnya pecah lebur, membuatnya buta permanen seketika. Ilmu hitam yang selama ini ia banggakan telah berbalik menghancurkan tubuhnya dari dalam akibat melawan benteng gaib yang jauh di luar batas kemampuannya. Budarmi dan Siska yang menyaksikan adegan super mengerikan itu menjerit histeris. Wajah angkuh mereka berubah pucat pasi bak mayat, tubuh mereka gemetar hebat melihat darah kotor dan beling berserakan di hadapan mereka. Mereka merangkak mundur, ketakutan setengah mati melihat dukun andalan mereka kini tak ubahnya seperti cacing kepanasan yang sekarat. Di saat yang sama, nun jauh di puncak Gunung Lawang yang diselimuti kabut tebal, di dalam sebuah padepokan yang amat sunyi, sosok pria sepuh bersorban putih yang tengah khusyuk berzikir tiba-tiba membuka matanya. Tatapan matanya setajam elang dan menyala penuh wibawa. Kiai Hasan menghentikan putaran tasbih kayu gaharu di tangannya. Ia merasakan benturan energi kotor itu. Ia tahu persis, ada iblis berwujud manusia yang baru saja mencoba mengusik permata hatinya, anak angkat kesayangannya yang selama ini ia titipkan di dunia fana untuk belajar kesabaran. Ada yang mengusik putriku. Gumam Kiai Hasan pelan, namun suaranya yang berat menggetarkan dinding-dinding kayu padepokan, sebuah pertanda mutlak bahwa sang penjaga gunung tak akan tinggal diam. Jeritan ketakutan yang melengking memecah keheningan mencekam di dalam gubuk reot Ki Banaspati. Budarmi yang biasanya selalu tampil angkuh baratu penguasa dengan dagu terangkat, kini merangkak gemetar di atas lantai tanah yang lembab dan berbau amis darah. Gaun sutra mahalnya kotor terkena lumpur dan cipratan darah hitam kental yang terus disemburkan oleh sang dukun dari mulutnya. Siska tak kalah menyedihkannya. Riasan wajahnya luntur oleh air mata kepanikan, wajah cantiknya berubah pucat pasi menyerupai mayat hidup. Melihat Ki Banaspati berguling-guling di tanah sambil mencakar-cakar matanya sendiri yang telah memutih dan buta akibat hantaman balik energi santet, kedua wanita berhati iblis itu sama sekali tidak berniat menolong. Sifat asli mereka yang pengecut dan egois mengambil alih. Tanpa mempedulikan teriakan minta tolong sang dukun yang mengerang kesakitan dengan tenggorokan robek oleh beling gaib, Budarmi dan Siska lari terbirit-birit menembus pekatnya malam dan hujan badai. Mereka saling sikut, tersandung akar pohon beringin, dan jatuh bangun di jalan setapak yang licin demi segera mencapai mobil SUV hitam mereka yang terparkir di ujung jalan. Siska segera menyalakan mesin dengan tangan yang bergetar hebat, menginjak pedal gas dalam-dalam hingga ban mobil berdecit menggerus lumpur, melarikan diri dari desa kutukan itu layaknya buronan yang dikejar malaikat maut. Di sepanjang perjalanan pulang, tak ada satupun dari mereka yang berani bersuara. Jantung mereka berdegup kencang, dihantui bayangan mengerikan dari karma instan yang baru saja terjadi di depan mata kepala mereka sendiri. Namun, dasar hati yang sudah tertutup kesombongan, Budarmi justru membatin dengan congkaknya, mengira bahwa dukun itu hanyalah penipu amatir yang salah merapal mantra hingga senjatanya makan tuan. Sama sekali tak menyangka bahwa menantu yang ia sebut, Udik, itulah sang pemilik perisai gaib penangkal malapetaka. Keesokan paginya, sinar matahari menyusup hangat melalui celah jendela kamar belakang rumah megah itu. Nisa terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang aneh. Tubuhnya terasa sangat ringan dan segar, seolah baru saja diselimuti oleh selimut kehangatan yang melindunginya dari hawa dingin semalaman.
Saat ia membuka pintu kamarnya untuk mulai rutinitas membersihkan rumah bagi pembantu tak bergaji, langkah Nisa terhenti. Tepat di depan ambang pintu kamarnya, ia melihat pemandangan yang ganjil. Lantai marmer putih itu tampak hangus menghitam, membentuk pola lingkaran gosong seolah baru saja tersambar petir berskala kecil. Udara di lorong itu juga masih menyisakan sedikit bau benda terbakar bercampur aroma kemenyan yang samar. Nisa berjongkok, menyentuh lantai yang masih terasa sedikit hangat itu. Tangan kirinya secara refleks meraba kalung kayu berukir rajah di balik kerudungnya yang semalam sempat berpendar hebat. Nisa adalah wanita yang cerdas dan peka. Tumbuh besar di padepokan Gunung Lawang membuatnya tak asing dengan fenomena gaib. Ia tahu pasti, semalam ada kiriman energi jahat tingkat tinggi yang mencoba merenggut nyawanya, dan pelindung dari sang abah telah bekerja memantulkannya kembali. Nisa menghela napas panjang, menatap sendu ke arah lorong utama rumah tempat mertua dan suaminya tidur. Ya Allah, sebusuk itukah hati mereka hingga nekat bersekutu dengan iblis demi menyingkirkanku, batin Nisa lirih. Namun, alih-alih mengamuk atau melabrak Bu Darmi, Nisa memilih diam. Ia segera mengambil kain pel dan membersihkan bekas hangus itu sebelum ada yang melihatnya. Nisa masih ingin bertahan, menyelesaikan ujian kesabaran yang diberikan oleh sang abah, meski ia tahu batas waktunya mungkin sudah hampir habis. Sementara itu, nun jauh di puncak Gunung Lawang yang berselimut kabut abadi, suasana di padepokan Kiai Hasan terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Kiai Hasan, sang kiai sepuh yang amat dihormati oleh ribuan santri dan disegani oleh para entitas tak kasat mata di seantero Nusantara, berdiri tegak di teras kayu padepokannya. Matanya yang tajam menatap jauh ke arah selatan, tepat ke arah kota tempat putri angkatnya berada. Angin gunung berhembus kencang, meniup jubah putih dan sorbannya, seolah alam pun turut merasakan gejolak amarah yang tertahan di dalam dada sang penjaga gunung. Di belakangnya, berdiri 3 orang santri senior yang juga merupakan murid-murid terpilih dengan kemampuan batin tingkat tinggi, menunduk takzim menunggu perintah. Mereka belum pernah melihat wajah sang kiai sekeras ini selama belasan tahun terakhir. Biasanya, Kiai Hasan adalah lautan kesabaran, namun pagi ini, ada aura kewibawaan yang bergetar hebat, memancarkan peringatan mematikan bagi siapapun yang berani mengusik ketenangannya. Kiai Hasan menggenggam erat tasbih gaharu di tangan kanannya, lalu berbalik menatap ketiga muridnya. Kakang santri, suara Kiai Hasan terdengar berat dan bergema, menembus kabut pagi. Semalam, ada tangan-tangan kotor yang berani mengirimkan teluh kematian untuk merobek jantung Nisa. Mereka kira, anakku itu yatim piatu yang bisa diinjak-injak harga dirinya dan dihabisi nyawanya tanpa ada yang menuntut balas. Sang kiai terdiam sejenak, matanya berkilat memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Nisa sudah terlalu lama mengalah. Kesombongan keluarga itu sudah melewati batas kemanusiaan. Persiapkan kendaraan dan pakaian rapi. Hari ini juga, Abah akan turun gunung. Sudah saatnya keluarga kaya raya yang buta hati itu berkenalan dengan siapa sebenarnya ayah dari perempuan miskin yang selama ini mereka jadikan keset di rumah mereka sendiri. Mendengar titah tersebut, ketiga santri senior itu serempak menjawab dengan lantang, "Sendiko dawuh, Kiai." Udara di puncak gunung itu seolah bergetar menyambut keputusan sang penjaga. Genderang perang telah ditabuh dari 2 arah. Sang kiai yang selama ini memilih jalan sunyi, kini melangkah turun membawa badai keadilan yang akan meratakan segala kesombongan di rumah mewah tersebut. Keluarga Bu Darmi dan sang pelakor sama sekali tidak tahu bahwa malapetaka yang sesungguhnya baru saja akan dimulai, dan kali ini, uang miliaran rupiah milik mereka tak akan bisa membeli jalan keselamatan. Pagi itu terasa sangat mencekam bagi Bu Darmi dan Siska. Duduk berhadapan di meja makan mewah berlapis marmer dari Italia, tak ada satupun hidangan lezat yang berhasil melewati tenggorokan mereka. Bayangan Ki Banaspati yang melolong kesakitan, memuntahkan darah hitam kental dan paku berkarat dengan mata memutih buta, masih terus menghantui pelupuk mata mereka seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Bayu, sang suami yang tak tahu menahu soal kelakuan biadab ibu dan selingkuhannya itu, turun dari lantai 2 dengan setelan jas rapi, bersiap menuju kantor untuk sebuah rapat direksi. Tumben pagi-pagi muka Mama sama Siska pucat pasi begitu? Kurang tidur atau habis lihat hantu? Sapa Bayu santai sambil tertawa kecil dan menyesap kopi hitamnya. Belum sempat Bu Darmi merangkai kebohongan untuk menutupi kepanikannya, langkah kaki pelan dari arah lorong dapur membuat napas kedua wanita jahat itu seketika tercekat di tenggorokan. Nisa, menantu yang semalam mereka kutuk dan bayar mahal agar mati memuntahkan beling, berjalan dengan tenang membawa nampan berisi setumpuk roti panggang hangat. Wajah Nisa tampak begitu cerah, segar bugar tanpa ada bekas penderitaan sedikit pun. Senyumnya teduh, berbanding terbalik dengan kondisi mental Bu Darmi dan Siska yang kini hancur lebur dihantam teror ketakutan. Melihat Nisa hidup dan sehat walafiat, Bu Darmi dan Siska
Siska sampai tak sengaja menjatuhkan garpunya hingga berdenting keras menabrak piring. Jantungnya berpacu gila-gilaan menembus tulang rusuk. Selamat pagi, Mas Bayu, MA. Siska. Silakan sarapannya, sapa Nisa lembut, menaruh hidangan di atas meja tanpa menatap sini sedikit pun. Nisa tahu persis ketakutan apa yang sedang menyelimuti aura kedua wanita di hadapannya itu, namun ia memilih diam, membiarkan rasa bersalah dan kebingungan menyiksa batin mereka perlahan-lahan. Bu Darmi menelan ludah dengan susah payah, tangannya yang penuh perhiasan emas bergetar hebat di bawah meja. Pikirannya berkecamuk dan menjerit histeris. Bagaimana mungkin perempuan udik ini masih hidup? Dukun sialan itu bilang dia akan mati malam itu juga. Apakah siasat kita ketahuan? Atau jangan-jangan perempuan jahanam ini punya pegangan gaib yang lebih kuat? Batin Bu Darmi frustrasi. Kesombongan yang selama ini menjadi jubah kebesarannya seakan runtuh seketika melihat ketenangan Nisa. Siska yang biasanya paling pandai mencari muka dan bermanja-manja di depan Bayu, kini hanya bisa tertunduk kaku, tak berani mengangkat wajah apalagi menatap mata Nisa. Hawa dingin tiba-tiba berhembus menyapu ruang makan, padahal seluruh jendela tertutup rapat. Bayu yang sama sekali tidak peka dengan perang batin di sekitarnya hanya mengerutkan kening melihat tingkah aneh ibu dan calon istri barunya. Kalian ini kenapa sih? Ditanya malah diam. Aneh banget, gerutu Bayu sambil melirik arlojinya. Di tengah kecanggungan yang mematikan itu, Nisa memohon diri untuk kembali ke dapur. Langkah kakinya yang pelan terdengar bagaikan detak bom waktu di telinga Bu Darmi. Mereka tidak pernah tahu bahwa kegagalan santet semalam hanyalah pembuka dari badai karma sesungguhnya. Jauh di luar sana, roda nasib telah berputar, membawa entitas yang paling ditakuti oleh para penganut ilmu hitam merangsek masuk ke wilayah mereka. Tepat pada saat ketegangan di ruang makan itu belum sepenuhnya mereda, di depan gerbang besi menjulang tinggi yang memagari rumah mewah tersebut, berhentilah sebuah mobil jeep tua yang catnya sudah memudar. Kendaraan sederhana itu tampak sangat kontras dengan deretan mobil sport dan SUV mewah Eropa yang terparkir di dalam garasi. 3 orang pemuda berpakaian rapi dengan peci hitam turun lebih dulu, wajah mereka setenang air telaga di pagi hari namun memancarkan ketegasan fisik dan batin yang luar biasa. Mereka adalah para santri senior dari Padepokan Gunung Lawang. Salah satu dari mereka dengan sigap membukakan pintu penumpang bagian belakang untuk sesosok pria sepuh berjubah putih dan bersorban. Kiai Hasan melangkahkan kakinya yang hanya beralaskan sandal kulit sederhana, menapak ke atas aspal panas perumahan elit tersebut. Begitu ujung kaki sang kiai menyentuh tanah, aura wibawa yang memancar dari tubuhnya begitu pekat dan dahsyat, hingga anjing-anjing penjaga di rumah tetangga seketika berhenti menggonggong dan lari bersembunyi ketakutan. Suasana perumahan yang tadinya dihiasi suara mesin kendaraan sayup-sayup, mendadak hening di sekitar sang kiai. Penjaga keamanan rumah Bayu, seorang pria berbadan kekar bertato dengan wajah garang, langsung menghampiri gerbang dari balik jeruji besi dengan tatapan meremehkan. "Hei, kalian siapa? Sembarangan parkir rongsokan di depan rumah bos besar. Ini bukan panti asuhan tempat minta sumbangan, sana pergi sebelum saya usir paksa." Bentak satpam itu kasar, tangannya sudah bersiap menarik pentungan di pinggangnya. Namun, Kiai Hasan tidak bergeming seinci pun. Beliau menatap tepat ke manik mata satpam berbadan kekar itu dengan sorot mata yang teduh namun memiliki kedalaman laksana samudra. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada emosi duniawi, hanya sebuah tatapan dari seseorang yang batinnya telah menyatu dengan alam semesta. "Tolong bukakan pintunya, Nak. Saya datang jauh-jauh dari gunung untuk menjemput putri saya, dan memberikan sedikit pelajaran tentang adab kepada pemilik rumah ini," ucap Kiai Hasan dengan nada suara yang sangat pelan, lembut, namun entah bagaimana suaranya bergema begitu kuat menembus gendang telinga dan meremukan keberanian di rongga dada sang satpam. Tiba-tiba saja, sifat garang satpam itu luntur tak bersisa. Seluruh persendiannya terasa dilolosi. Tubuhnya kaku, lututnya bergetar hebat tak sanggup menopang berat badannya sendiri, dan tanpa sadar air mata menetes dari pelupuk matanya akibat tekanan energi karismatik suci yang tak mampu ditahan oleh akal sehatnya. Tangannya yang tadinya mencengkeram pentungan, kini bergerak di luar kendalinya sendiri, menekan tombol otomatis untuk membuka gerbang besi raksasa tersebut. Gerbang pun berderi terbuka lebar, seolah menyilakan sang penguasa spiritual Gunung Lawang memasuki sarang kesombongan. Angin kencang seketika bertiup menyapu halaman luas rumah mewah itu, menggugurkan dedaunan kering, dan melesat masuk menembus celah-celah pintu utama. Di dalam ruang makan, Bu Darmi, Siska, dan Bayu serentak menoleh ke arah pintu depan ketika merasakan hawa ruangan yang tiba-tiba berubah drastis menjadi sangat berat dan menyesakkan dada. Waktu perhitungan telah tiba di depan mata mereka. Pintu utama berbahan kayu jati kokoh berukir megah itu terbuka perlahan,
mengeluarkan suara derit halus yang memecah keheningan rumah raksasa tersebut. Langkah kaki Kiai Hasan yang hanya beralaskan sandal kulit sederhana menapak mantap di atas lantai marmer impor yang mengkilap. Di belakangnya, ketiga santri senior berjalan menunduk takzim, menjaga jarak dengan wibawa yang tak kalah kuatnya. Udara di dalam ruang tamu seketika berubah drastis. Hawa sejuk yang biasa dihembuskan oleh pendingin ruangan mendadak lenyap, berganti dengan kehangatan aneh yang membawa semilir aroma kayu cendana dan wangi bunga melati, menenggelamkan bau parfum mahal yang biasa menguar di udara rumah itu. Bayu, yang baru saja melangkah keluar dari ruang makan dengan wajah ditekuk karena kesal, mendadak menghentikan langkahnya. Matanya membelalak lebar melihat 4 sosok berpakaian sederhana, yang di mata arogannya tampak seperti rombongan peminta-minta dari kampung, berdiri dengan tenang di tengah ruang tamunya yang bernilai miliaran rupiah. Di belakang Bayu, Bu Darmi dan Siska menyusul dengan langkah gontai. Namun, saat mata Bu Darmi menangkap sosok pria sepuh bersorban putih itu, entah mengapa jantungnya seakan diremas oleh tangan tak kasat mata. Insting jahatnya meronta, memperingatkan adanya bahaya besar yang tak bisa dijelaskan oleh nalar piciknya. "Heh, siapa yang izinkan kalian masuk ke sini?" bentak Bayu dengan suara menggelegar, memecah kecanggungan. Wajah pengusaha muda itu memerah menahan amarah, urat-urat di lehernya menonjol. "Satpam, kurang ajar, kerja becus sedikit kenapa sih? Kenapa gembel-gembel ini bisa lolos masuk ke dalam rumahku?" teriaknya lagi sambil menoleh ke arah pintu luar yang melompong. Kiai Hasan sama sekali tidak terprovokasi oleh hinaan kasar tersebut. Wajah teduhnya tetap tenang, memancarkan kedamaian yang justru membuat amarah Bayu semakin mendidih. "Kalian ini dengar tidak? Ini kawasan elit, bukan panti asuhan atau masjid kampung tempat kalian minta sumbangan. Keluar sekarang juga sebelum saya telepon polisi dan seret kalian ke penjara." Bayu melangkah maju dengan pongah, menunjuk-nunjuk wajah sang kiai dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian. Kesombongan yang selama ini dipupuk oleh harta membuat Bayu merasa berhak menginjak-injak siapa saja yang penampilannya berada di bawah standar sosialnya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pria sepuh di hadapannya adalah sosok yang sangat dihormati oleh ribuan umat dan dijaga oleh entitas tak kasat mata di seantero negeri. Siska, yang berusaha mencari muka di depan Bayu, ikut menimpali dengan sinis, "Iya mas, usir saja. Bikin kotor lantai marmer kita saja debu dari sandal mereka itu." Melihat Kiai Hasan tetap bergeming bak karang di tengah samudera, emosi Bayu meledak tak terkendali. Ia melangkah lebar, mengangkat tangannya berniat mendorong kasar dada sang kiai untuk mengusirnya secara fisik. Namun, tepat ketika ujung jari Bayu berjarak kurang dari 1 jengkal dari kain jubah putih Kiai Hasan, sebuah keajaiban di luar nalar manusia terjadi. Belum sempat Kiai Hasan mengangkat tangan atau mengucapkan sepatah kata pun, salah satu santri senior di belakangnya hanya menatap tajam ke arah Bayu dan menghentakkan tongkat bambu kuningnya ke lantai marmer dengan gerakan yang sangat pelan. Brak! Suara hentakan itu pelan di mata telanjang, namun di alam gaib dan di telinga Bayu, suaranya menggelegar dahsyat laksana petir yang menyambar tepat di ubun-ubunnya. Tubuh Bayu seketika terpental ke belakang sejauh 2 meter seolah ditabrak oleh banteng tak kasat mata yang melaju kencang. Ia jatuh terduduk dengan keras di atas lantai marmer, napasnya tercekat, dan seluruh persendiannya mendadak kaku lumpuh tak bisa digerakkan. Bukan hanya itu, lampu kristal gantung raksasa seharga ratusan juta yang berada tepat di atas kepala Bayu tiba-tiba bergetar hebat dan retak dengan sendirinya, memancarkan suara gemerincing mengerikan seolah merespons energi karismatik yang meledak dari kehadiran sang penjaga gunung. Bayu terbelalak ngeri, keringat dingin sebesar biji jagung membanjiri pelipisnya. Kesombongannya hancur berkeping-keping digantikan oleh teror murni. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan bak dicekik oleh ketakutan yang melumpuhkan akalnya. Bu Darmi dan Siska menjerit histeris melihat Bayu terkapar tak berdaya tanpa ada satupun yang menyentuhnya secara fisik. Lutut kedua wanita berhati busuk itu lemah seketika, hingga mereka ikut merosot jatuh ke lantai, berpelukan dengan tubuh gemetar hebat. Udara di dalam rumah itu kini terasa sangat berat, seolah gravitasi meningkat drastis, menekan nyali mereka untuk tunduk ke lantai. Tepat pada detik yang menegangkan itu, dari arah lorong dapur, muncul Nisa yang berlari kecil karena mendengar suara keributan. Langkah Nisa mendadak terhenti, lem bersih di tangannya terjatuh ke lantai. Matanya yang biasanya memancarkan kesedihan kini membulat sempurna, dipenuhi oleh air mata kerinduan dan keterkejutan yang luar biasa. Ia menatap sosok sepuh berjubah putih yang berdiri tegak di tengah kehancuran ego suaminya. Abah?" panggil Nisa dengan suara bergetar, bibirnya berucap lirih namun menggema di seluruh ruangan luas itu. Mendengar panggilan tersebut, Kiai Hasan menoleh,
menatap putri angkat kesayangannya dengan sorot mata penuh kasih sayang yang seketika melunturkan ketegangan batin Nisa. Namun sebaliknya, bagi Budarmi dan Siska, satu kata, "Abah," yang keluar dari mulut Nisa bagaikan vonis hukuman mati. Jantung Budarmi seolah berhenti berdetak. Kepingan puzzle teror gagalnya santet semalam dan kedatangan rombongan sakti ini tiba-tiba tersusun sempurna di kepalanya yang mendadak pening. Menantu Udik yang selalu ia siksa dan coba ia bunuh tadi malam ternyata adalah darah daging angkat dari entitas spiritual terkuat yang kini berdiri di rumahnya. Wajah Budarmi memutih seputih kapas, menyadari bahwa ia baru saja membangunkan naga pelindung yang selama ini tertidur lelap. "Abah!" Panggil Nisa sekali lagi, kali ini diiringi isak tangis yang tak lagi mampu ia bendung. Tangis yang selama 5 tahun ini ia telan mentah-mentah di balik senyum ketegaran palsunya demi menjaga aib rumah tangganya. Nisa berlari menghambur ke pelukan Kiai Hasan, mencium punggung tangan keriput pria sepuh yang telah merawatnya sejak kecil itu dengan penuh rasa hormat dan kerinduan yang membuncah. Kiai Hasan membalas pelukan putri angkatnya, mengelus puncak kepala Nisa yang terbalut kerudung dengan kelembutan seorang ayah sejati. Air mata sang Kiai menitik tipis, merasakan betapa kurus dan rapuhnya fisik sang putri akibat siksaan batin bertahun-tahun di sangkar emas bermata neraka ini. Di lantai, Bayu yang masih bergetar hebat dan tak mampu berdiri akibat benturan energi gaib tadi, menatap tak percaya pada adegan dramatis di depannya. Otaknya yang selalu mendewakan logika bisnis dan harta benda seakan mendadak tumpul. "Nisa, apa maksudnya ini? Siapa kakek tua rongsokan ini? Kenapa kamu panggil dia Abah?" teriak Bayu dengan suara parau dan gagap. Sisa-sisa kesombongannya masih berusaha melawan teror gaib yang melumpuhkan sendi-sendinya. Mendengar hinaan Bayu yang tak kunjung jera, salah satu santri senior kembali menatap tajam, bersiap mengangkat tongkatnya. Namun, Kiai Hasan mengangkat sebelah tangannya, memberi isyarat agar muridnya menahan diri. Sang penjaga Gunung Lawang itu kemudian menguraikan pelukannya, membiarkan Nisa berdiri aman di belakang punggungnya. Kiai Hasan lalu menundukkan pandangannya, menatap lurus tepat ke manik mata Bayu yang seketika menciut bak nyali tikus berhadapan dengan harimau. "Namamu Bayu, bukan?" Suara Kiai Hasan mengalun pelan, berat, dan bergema di setiap sudut ruangan mewah itu, menembus langsung ke relung batin siapapun yang mendengarnya. "5 tahun lalu, engkau datang kepadaku dengan pakaian lusuh, memohon doa restu untuk menikahi putriku, berjanji atas nama Tuhan untuk membimbingnya, menjaganya dari teriknya matahari dan dinginnya malam. Namun apa yang kulihat hari ini? Putriku, permata hatiku yang kujaga kesucian batinnya di atas gunung, kau jadikan tak lebih dari alas kakimu dan ibumu yang serakah itu." Suara Kiai Hasan mulai meninggi, tidak dengan teriakan kasar, melainkan dengan getaran wibawa yang membuat kaca-kaca jendela raksasa di ruangan itu berderak ngeri seolah ikut merinding ketakutan. Bayu menelan ludah, wajahnya sepucat mayat, bibirnya keluh tak mampu menjawab sepatah kata pun. Bayangan masa lalunya saat merintis usaha dari nol dan memohon-mohon pada Nisa melintas sekelebat memukul nuraninya. Namun, Kiai Hasan belum selesai. Beliau kemudian mengalihkan tatapannya yang setajam pedang ke arah sudut ruangan, tempat Budarmi dan Siska meringkuk berpelukan di lantai dengan tubuh bergetar hebat layaknya tawanan yang menunggu eksekusi mati. Aura di sekitar Kiai Hasan seketika berubah menjadi sangat kelam dan menekan, membuat napas kedua wanita berhati iblis itu tersengal-sengal, seolah ada tangan raksasa yang mencekik batang leher mereka secara perlahan. "Dan kalian berdua," desis Kiai Hasan, suaranya kini menyiratkan kemarahan alam semesta yang tak tertahankan. "Harta dan kesombongan duniawi telah membutakan mata batin kalian hingga berani bersekutu dengan iblis. Kalian pikir, dengan uang haram kalian bisa membeli nyawa manusia?" Budarmi dan Siska menggeleng kuat-kuat sambil menangis histeris, namun mulut mereka terkunci rapat oleh kekuatan gaib yang tak kasat mata, tak sanggup menyangkal. Kiai Hasan melangkah pelan mendekati mereka, setiap pijakannya seolah menggetarkan lantai marmer di bawahnya. "Tadi malam, di saat putriku sedang bersujud menangis kepada Sang Pencipta, kalian berdua tertawa puas di sebuah gubuk reot di desa Karanggetas, bukan? Membayar dukun ilmu hitam bernama Ki Banaspati untuk mengirimkan teluh tali pocong, paku berkarat, dan beling demi merobek-robek organ dalam putriku. Kalian ingin melihat Nisa memuntahkan darah di lantai ini, mati perlahan agar syahwat keserakahan dan perzinahan kalian terpuaskan." Perkataan Kiai Hasan bagaikan bom waktu yang meledak tepat di telinga Bayu. Pengusaha muda itu terhenyak, matanya terbelalak nyaris melompat keluar dari kelopaknya. "Es santet? Mama. Siska, kak kalian nyantet Nisa?" jerit Bayu dengan suara pecah, menatap ibu dan selingkuhannya dengan rasa jijik dan ngeri yang bercampur aduk menjadi satu. Selama ini Bayu memang meremehkan Nisa dan berniat menceraikannya demi Siska, tapi melakukan pembunuhan terencana menggunakan ilmu hitam yang sangat keji?
Akal sehat Bayu sama sekali tak bisa menoleransinya. Melihat Bayu yang terguncang hebat nyaris gila, Kiai Hasan kembali bersuara, membongkar habis semua fakta mengerikan yang tak sempat dilihat oleh mata telanjang sang suami. Ibumu dan perempuan di sebelahnya ini tak hanya berniat mengusir Bayu. Mereka menginginkan kematian berdarah. Tapi ketahuilah, Zat yang Maha Kuasa tidak pernah tidur. Energi kotor yang kalian kirimkan semalam menabrak dinding pelindung yang telah kurajah dengan doa selama 20 tahun. Dan kalian tahu apa yang terjadi pada dukun suruhan kalian? Kiai Hasan menghentakkan ujung tongkat kayunya ke lantai. Brak! Hentakan itu seolah membuka tabir gaib di ruangan tersebut. Tiba-tiba, di tengah ruang tamu mewah itu, udara menebal dan memunculkan sebuah bayangan visual transparan yang sangat mengerikan. Proyeksi gaib itu memperlihatkan sosok Ki Banaspati yang tengah berguling-guling sekarat di tanah gubuknya, memuntahkan darah hitam kental berbumbu beling tajam, dengan kedua bola mata yang pecah dan memutih akibat kebutaan permanen. Suara lolongan kesakitan sang dukun menggema pilu memenuhi ruangan, membuat Siska mengompol di tempat saking ketakutannya. Sementara Bu Darmi langsung kejang-kejang dan jatuh pingsan karena tak sanggup lagi menahan serangan teror mental yang bertubi-tubi. Bayu menutup telinganya rapat-rapat, merangkak mundur menjauhi proyeksi gaib yang sangat mengerikan itu dengan napas tersengal. Kesombongan keluarga kelas atas itu kini telah rata dengan tanah, lulu lantak dan tak berharga di bawah telapak kaki seorang kiai sepuh dari gunung yang selama ini mereka anggap gembel yang hina. Di balik kelembutannya, Nisa yang berdiri di belakang sang abah hanya bisa memejamkan mata, menyaksikan keadilan ilahi bekerja menghukum orang-orang yang telah merobek harga dirinya. Proyeksi gaib mengerikan yang menampilkan wujud sekarat Ki Banaspati perlahan memudar, tersapu oleh kibasan tangan Kiai Hasan yang tenang. Namun, sisa-sisa kengeriannya masih menempel lekat di dinding-dinding rumah mewah itu, menyebarkan hawa dingin dan aroma anyir darah yang membuat perut mual. Di lantai marmer yang kini terasa sedingin es, Bayu, sang direktur muda yang selalu membanggakan rasionalitas dan harta kekayaannya, kini hancur berkeping-keping. Pertahanannya runtuh sepenuhnya. Pria arogan itu merangkak dengan lutut gemetar, menyeret tubuhnya yang mendadak terasa tak bertulang mendekati ujung jubah Kiai Hasan dan kaki Nisa. Wajah tampannya yang biasa terpoles rapi kini basah oleh air mata dan keringat dingin. Matanya memerah, menatap istrinya dengan pandangan yang dipenuhi penyesalan sedalam palung lautan. Bayu baru menyadari betapa buta hatinya selama ini. Wanita yang ia sia-siakan, yang ia biarkan dihina dan dijadikan pembantu tak bergaji, ternyata adalah sosok yang memiliki pelindung spiritual paling kuat. Terlebih lagi, fakta bahwa ibu kandungnya sendiri dan perempuan yang ia jadikan selingkuhan tega menyewa dukun santet ganas untuk membunuh istrinya, membuat kewarasan Bayu nyaris putus seketika. Nisa, maafkan aku. Ya Allah, aku benar-benar tidak tahu kalau Mama dan Siska sejahat ini. Isak Bayu terseduh-seduh, tangannya gemetar mencoba menggapai ujung rok Nisa. Namun, satu tatapan tajam dari santri Kiai Hasan yang berdiri di sampingnya membuat Bayu ciut dan menarik tangannya kembali karena takut terpental lagi. Aku bodoh, Nis. Aku dibutakan oleh harta, oleh jabatan, oleh rayuan perempuan murahan itu. Tolong, jangan tinggalkan aku. Aku janji, mulai detik ini juga aku akan mengusir Siska dari rumah ini. Aku akan bawa Mama berobat dan kita taubat nasuha. Kita mulai semuanya dari awal, ya? Aku mohon, kembalilah padaku, Nisa. Ratap Bayu memilukan. Suaranya menggema parau di ruang tamu raksasa itu, terdengar sangat menyedihkan di antara dengkuran halus Bu Darmi yang masih pingsan dan isakan ketakutan Siska yang meringkuk tak berdaya di sudut ruangan dengan pakaian basah oleh air kencingnya sendiri. Bayu menyembah-nyembah di lantai, membuang habis segala ego dan kesombongan yang selama 5 tahun ini ia pakai sebagai mahkota. Ia menatap Kiai Hasan, memohon belas kasihan sang mertua yang dulu pernah ia datangi dengan penuh harap. Abah, tolong ampuni saya, Bah. Beri saya satu kesempatan lagi untuk membahagiakan Nisa. Namun, tak ada sedikitpun kelembutan yang tersisa di sorot mata Kiai Hasan untuk pria pengecut di hadapannya itu. Sang penjaga Gunung Lawang memandang Bayu dengan tatapan sedingin es yang menembus hingga ke dasar jiwa. Kesempatan? Kiai Hasan mengulang kata itu dengan nada berat yang menggetarkan dada. Kesempatan itu sudah kuberikan 5 tahun yang lalu, Bayu. Saat engkau mengucap janji suci di hadapan Sang Halik, memintanya dengan sopan dari tanganku. Selama 5 tahun, anakku Nisa menelanduri cemoohan ibumu. Selama 5 tahun ia menangis dalam sujud malamnya saat engkau asyik bermesraan dengan perempuan lain di atas penderitaannya. Dan puncaknya tadi malam saat nyawanya dipertaruhkan oleh kekejian ibumu. Air matamu hari ini bukanlah air mata penyesalan sejati, Bayu.
Engkau menangis karena ketakutan. Engkau menangis karena kesombonganmu baru saja dihancurkan oleh kenyataan yang tak sanggup ditampung oleh akal picikmu. Teguran Kiai Hasan bagaikan godam raksasa tak kasat mata yang menghantam ulu hati Bayu, membuatnya semakin tersungkur mencium lantai marmer. Nisa menatap suaminya dengan air mata yang mengalir dalam diam. Perasaannya telah mati rasa. Luka yang digoreskan Bayu terlalu dalam, dan pengkhianatan telanjang itu sudah merusak pondasi kepercayaannya hingga tak tersisa menjadi debu. Kiai Hasan memutar tubuhnya perlahan, merangkul pundak Nisa dengan penuh kelembutan layaknya benteng pelindung. Beliau kemudian memberikan putusan mutlak yang mengakhiri segalanya. Dengarkan baik-baik, Bayu. Mulai detik ini, aku mengambil kembali titipanku. Nisa bukan lagi istrimu secara batin, dan urusan duniawi perceraian kalian akan segera diurus oleh pengacara dari santri-santriku. Engkau tak berhak lagi menyentuh, melihat, apalagi menyebut namanya. Kiai Hasan menghentakkan tongkat bambu kuningnya sekali lagi ke lantai marmer. Brak! Dan sebagai peringatan untuk keluarga serakah ini, santet teluh tali pocong yang gagal semalam telah kehilangan tuannya. Jin-jin fasik yang kelaparan itu tidak akan kembali ke asalnya, melainkan akan bersarang di rumah kemaksiatan ini. Harta yang kalian sembah akan menjadi bara api yang membakar ketenangan kalian. Penyakit yang tak ada obat medisnya akan menggerogoti tubuh ibumu perlahan-lahan, dan perempuan pezina itu tak akan pernah menemukan kedamaian seumur hidupnya. Itulah bayaran kontan untuk kesombongan yang melampaui batas Sang Pencipta. Setelah menjatuhkan vonis karmanya yang mengerikan, Kiai Hasan berbalik, melangkah keluar melewati pintu utama dengan Nisa yang berjalan tegak di sampingnya, diikuti oleh ketiga santrinya. Mereka meninggalkan rumah megah yang kini terasa seperti kuburan mewah itu. Di belakang mereka, lolongan keputusasaan Bayu pecah seketika, menggema memilukan memanggil nama Nisa, meratapi kehancuran hidupnya yang tak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Istana kesombongannya kini resmi berubah menjadi neraka dunia. 6 bulan telah berlalu sejak hari bersejarah di mana Kiai Hasan turun gunung dan membawa Nisa pergi dari neraka berkedok sangkar emas tersebut. Waktu yang berjalan rupanya tak membawa penyembuhan bagi keluarga Bayu, melainkan menjadi saksi bisu atas kutukan mengerikan yang merayap perlahan menghancurkan mereka. Rumah mewah bergaya klasik yang dulunya menjadi simbol keangkuhan Budarmi di perumahan elit itu, kini wujudnya tak ubahnya seperti rumah hantu yang terbengkalai. Ket dindingnya yang dulu seputih gading kini mengelupas dan kusam ditumbuhi lumut hitam. Tanaman hias berharga jutaan rupiah di halaman depan mati mengering, digantikan oleh ilalang liar yang tumbuh subur menyembunyikan aura kematian. Tidak ada lagi tawa sosialita atau denting gelas kristal. Yang tersisa hanyalah keheningan mencekam yang seringkali dipecahkan oleh suara rintihan pilu dan teriakan histeris di tengah malam buta. Para asisten rumah tangga dan satpam berbadan kekar yang dulu bekerja di sana telah lama kabur mengundurkan diri. Mereka tak tahan dengan teror gaib yang terjadi setiap hari, mulai dari bau anyir darah yang tiba-tiba menyengat di dapur, suara langkah kaki diseret di lorong lantai 2, hingga penampakan bayangan hitam tinggi besar yang berdiri menatap dari balik jendela kamar. Vonis Kiai Hasan benar-benar menjadi nyata. Ribuan jin fasik suruhan almarhum Ki Banaspati yang kehilangan targetnya, kini berbalik menjadikan rumah itu sebagai sarang dan menuntut tumbal dari para pemanggilnya. Di kamar utama yang dulu menjadi tempat Budarmi merajai seisi rumah, pemandangan yang tersaji kini sangatlah memilukan dan menjijikan. Wanita parubaya yang dulu selalu tampil dengan berlian berkilau dan dagu terangkat itu, kini terbaring tak berdaya di atas ranjang yang berbau pesing dan busuk. Karma kontan telah menggerogoti tubuhnya tanpa ampun. Kulitnya yang dulu selalu dirawat di klinik kecantikan mahal kini berubah menjadi keabu-abuan, kering, dan dipenuhi bisul-bisul aneh yang terus-menerus mengeluarkan nanah bercampur darah hitam. Anehnya, tak ada satupun dokter spesialis atau rumah sakit mewah di kota itu yang mampu mendiagnosis penyakitnya. Semua hasil röntgen dan tes darah menunjukkan bahwa organ dalam Budarmi normal, namun kenyataannya ia membusuk hidup-hidup. Setiap kali jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, waktu yang sama persis saat ia menyuruh Ki Banaspati mengirim santet, Budarmi akan kejang-kejang hebat. Matanya melotot menatap langit-langit kamar sambil memegangi perutnya yang buncit keras seperti batu. Ia berteriak-teriak serak, memohon ampun karena merasa ada ribuan paku berkarat dan beling yang menyayat-nyayat ususnya dari dalam, persis seperti penderitaan yang ia pesankan untuk Nisa. Tidak ada obat penahan sakit yang mempan. Ia hanya bisa menangis, merasakan siksaan demi siksaan dalam kelumpuhannya, ditinggalkan oleh teman-teman sosialitanya yang kini jijik melihat kondisinya yang menyerupai mayat hidup. Kondisi Siska, sang pelakor haus harta, tak kalah tragisnya. Kecantikan fisik yang selama ini ia agung-agungkan dan gunakan sebagai senjata untuk merebut Bayu telah hancur lebur oleh tangannya sendiri.
Siska dikurung oleh Bayu di kamar tamu lantai bawah karena kewarasannya telah direnggut paksa oleh teror mental yang tak berkesudahan. Jin-jin peliharaan dukun santet itu rupanya paling gemar bermain-main dengan pikiran Siska. Setiap kali ia memejamkan mata, Siska melihat sosok Ki Banaspati dengan mata buta berdarah merangkak mendekatinya, mencekik lehernya sambil menagih sisa bayaran nyawa. Halusinasi mengerikan itu membuat Siska tak pernah tidur selama berhari-hari. Matanya cekung menghitam seperti panda, rambutnya yang dulu panjang tergerai indah kini rontok dan menggumpal karena sering ia jambak sendiri saat ketakutan. Lebih mengerikan lagi, Siska seringkali ditemukan sedang memakan tanah dari pot tanaman di sudut kamar, sambil tertawa cekikikan menirukan suara nenek-nenek tua. Hihihi. Nisa mati. Nisa muntah darah. Kok darahnya rasanya manis, Mas Bayu? Hihihi. Racacaunya tak karuan setiap hari. Wajahnya penuh dengan luka cakar yang ia buat sendiri karena merasa ada ulat-ulat belatung gaib yang merayap di balik pori-pori kulitnya. Mimpi indahnya menjadi nyonya besar di rumah mewah itu kini telah bermetamorfosis menjadi kurungan neraka rumah sakit jiwa pribadi yang melahap habis kewarasannya tanpa sisa. Sementara itu, Bayu, sang direktur muda yang dulu sangat arogan, kini tak lebih dari cangkang kosong yang bernapas. Hukuman baginya mungkin tidak berupa rasa sakit fisik atau kegilaan, melainkan kehancuran total dari segala hal yang ia doakan, hartanya. Kabar tentang aib keluarganya yang bersekutu dengan ilmu hitam bocor ke telinga para kolega bisnis. Satu persatu investor menarik dana mereka, proyek-proyek besar dibatalkan sepihak, dan saham perusahaannya anjlok hingga ke titik nadir. Hanya dalam waktu kurang dari setengah tahun, kerajaan bisnis yang ia bangun dengan susah payah hancur berkeping-keping dan menyisakan tumpukan utang miliaran rupiah. Ban mulai menyita aset-aset berharganya, termasuk mobil-mobil sport yang dulu ia banggakan. Bayu kini duduk meringkuk di sudut ruang tamu yang berdebu. Penampilannya berantakan dengan rambut gondrong yang tak terurus, kemeja kusut, dan bau alkohol yang menyengat dari mulutnya. Di tangannya yang gemetar, ia menggenggam erat sebuah figura usang berisi foto pernikahannya dengan Nisa di masa lalu. Masa di mana mereka masih hidup sederhana namun penuh keberkahan berkat doa-doa tulus Nisa. Bayu menangis dalam diam, air matanya jatuh membasahi kaca figura itu. Ia baru menyadari secara brutal bahwa Nisa bukanlah parasit, melainkan pintu rezeki dan perisai yang selama ini menjaganya dari segala kesialan. Namun, penyesalan sebesar gunung pun tak akan mampu memutar balik waktu. Pintu maaf dari Gunung Lawang telah tertutup rapat untuk selamanya, mengurung Bayu dalam penderitaan dan penyesalan abadi di sisa umurnya. Berbanding terbalik 180 derajat dengan neraka dunia yang kini menelan keluarga Bayu di pusat kota, suasana di padepokan Gunung Lawang terasa begitu damai, sejuk, dan dinaungi oleh keberkahan yang tak terputus. Kabut tipis yang turun setiap pagi menyelimuti pepohonan pinus raksasa, membawa aroma embun dan tanah basah yang menyegarkan paru-paru. Alunan ayat-ayat suci Al-Quran dan selawat Nabi terdengar bersahut-sahutan dari asrama ribuan santri, menggema menembus lembah dan perbukitan bak simfoni surgawi yang menenangkan jiwa. Disinilah, di tempat ia pertama kali ditemukan 20 tahun silam, Nisa kembali merajut serpihan hatinya yang sempat dihancurkan oleh kekejaman manusia. 6 bulan berada di bawah naungan langsung Kiai Hasan, perubahan fisik dan mental Nisa terjadi begitu pesat dan menakjubkan. Ia bukan lagi perempuan kurus, pucat, dan bermata sembab yang selalu menunduk ketakutan di sudut dapur rumah mewah. Nisa kini telah bermetamorfosis kembali menjadi sosok aslinya. Ning Nisa, putri angkat kesayangan sang Kiai Agung penjaga gunung. Pipinya yang dulu tirus kini kembali berisi dan merona sehat. Matanya yang dulu selalu memancarkan kesedihan dan trauma, kini berbinar terang, memancarkan aura ketenangan dan kedewasaan spiritual yang sangat mendalam. Wajahnya selalu terlihat bercahaya, bukan karena polesan kosmetik jutaan rupiah seperti yang dibanggakan Siska dan Budarmi, melainkan karena basuhan air wudhu yang tak pernah putus dan kejernihan batin yang terbebas dari dendam. Setiap pagi, setelah selesai memimpin pengajian tafsir untuk ratusan santriwati di Pendopo Putri, Nisa akan berjalan-jalan di kebun teh milik padepokan. Kehadirannya selalu disambut dengan senyum hormat dan sapaan takzim dari para santri dan warga desa lereng gunung. Mereka sangat menghormati Ning Nisa, bukan semata-mata karena statusnya sebagai putri Kiai Hasan, melainkan karena kelembutan hatinya, kecerdasannya, dan ketangguhan mentalnya yang luar biasa. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengungkit masa lalu Nisa yang pahit, karena bagi mereka, Nisa adalah bidadari padepokan yang kehormatannya dijaga ketat oleh seluruh penghuni Gunung Lawang. Di sebuah senja yang jingga, saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, Kiai Hasan duduk di beranda rumah kayunya sambil menyesap teh hangat, menatap putrinya yang sedang sibuk merawat tanaman anggrek di halaman. Senyum tipis mengembang di bibir sang Kiai yang teduh. "Nisa, kemarilah nduk,
Panggil Kiai Hasan dengan suara lembutnya yang khas. Nisa segera meletakkan alat siramnya, mencuci tangan, lalu melangkah mendekat dan duduk bersimpuh dengan sopan di lantai kayu, tepat di sebelah kursi abahnya. Kiai Hasan mengusap pelan kerudung Nisa. Abah melihat cahaya di wajahmu sudah kembali penuh, enduk. Apakah hatimu sudah benar-benar rida dengan garis takdir yang digoreskan oleh Sang Maha Kuasa atas masa lalumu? Tanya Kiai Hasan, menguji kedalaman batin putrinya. Nisa menengadah, menatap mata abahnya dengan senyum yang begitu tulus dan membebaskan. Alhamdulillah, Abah. Nisa sudah sepenuhnya ikhlas. Luka itu memang pernah sangat perih, tapi kini Nisa mengerti mengapa Abah membiarkan Nisa melewati ujian itu. Emas tidak akan menjadi perhiasan yang indah jika tidak dibakar di dalam tungku api yang panas, bukan? Jawab Nisa dengan tenang, suaranya tak lagi bergetar menahan tangis. Kiai Hasan mengangguk bangga, matanya berkaca-kaca mendengar jawaban bijak bidadari kecilnya yang kini telah menjelma menjadi wanita baja. Benar sekali, putriku. Abah menitipkanmu di dunia bawah sana agar engkau belajar tentang hakikat manusia. Agar engkau tahu bahwa kemewahan dunia bisa mengubah manusia menjadi iblis, dan bahwa kesabaran adalah perisai terkuat yang tak bisa ditembus oleh sihir sejahat apapun. Kini, ujianmu di sana telah usai. Engkau telah lulus dengan kepala tegak, enduk. Nisa menunduk haru, mencium punggung tangan Kiai Hasan dengan penuh rasa syukur. Segala ikatan emosionalnya dengan Bayu, Budarmi, dan masa lalu yang kelam itu telah ia putus secara gaib maupun syariat. Nisa telah resmi bercerai secara hukum, dan ia sama sekali tidak menuntut harta Ganagini sepeser pun dari Bayu, karena ia tahu harta itu kini telah berubah menjadi kutukan yang membakar mereka hidup-hidup. Nisa kini berdiri di atas kakinya sendiri, dikelilingi oleh cinta sejati dari keluarga padepokannya, bersiap menyambut lembaran baru yang jauh lebih mulia. Ia adalah seorang ratu yang akhirnya kembali ke singgasana aslinya, meninggalkan para pengkhianat yang kini merangkak di dalam lumpur kehancuran mereka sendiri. Hancurnya kerajaan bisnis dan hilangnya akal sehat di rumahnya membuat Bayu tak lagi memiliki pijakan di dunia ini. Sisa-sisa kewarasannya yang tersudut oleh teror gaib siang dan malam dari jin kiriman ibunya sendiri, akhirnya mendorong pria itu pada satu keputusan paling nekat dan menyedihkan. Berbekal uang sisa hasil menggadaikan jam tangan murah, satu-satunya barang yang belum disita bank, Bayu menumpang bus antar kota kelas ekonomi menuju kaki Gunung Lawang. Penampilannya kini jauh dari kata direktur muda yang digilai banyak wanita sosialita. Rambutnya gondrong tak beraturan, wajahnya kusam tertutup debu jalanan, dan pakaiannya lusuh berbau keringat asam. Sepatu kulit mahalnya sudah lama jebol, memaksanya berjalan tertatih-tatih dengan kaki telanjang yang penuh luka lecet. Dalam kepalanya yang kalut, hanya ada satu nama yang terus bergaung seperti kaset rusak penarik kewarasan, Nisa. Bayu yakin, satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan yang menyiksa ibunya dan menghancurkan hidupnya adalah dengan bersujud di kaki Nisa, mencuci kakinya dengan air mata, dan memohon ampunan secara langsung dari bibir wanita suci tersebut. Namun, perjalanan mendaki Gunung Lawang bagi seorang pendosa sepertinya bukanlah sekadar pendakian fisik biasa. Alam semesta dan entitas penjaga gunung seolah tahu persis niat dan betapa kotornya aura yang dibawa oleh Bayu. Baru beberapa kilometer menyusuri jalan setapak membelah hutan pinus yang lebat, cuaca yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap gulita. Kabut tebal turun bergulung-gulung, membawa hawa dingin beku yang menusuk tulang hingga ke sumsum. Hujan badai turun dengan sangat kejam, mengubah tanah pijakan menjadi lumpur hisap yang licin. Bayu terpeleset berkali-kali, tubuhnya berguling-guling jatuh ke dalam semak berduri hingga wajah dan lengannya penuh sayatan berdarah. Setiap kali ia mencoba bangkit, angin kencang menampar wajahnya seolah menolak keras kehadirannya. Lebih mengerikan lagi, energi di hutan itu mulai memainkan mentalnya. Di balik pepohonan besar, Bayu seakan melihat halusinasi bayangan Ki Banaspati yang buta merangka mengejarnya, disusul oleh suara tawa melengking Siska yang gila. Nisa, maafkan aku, jerit Bayu histeris di tengah guyuran hujan badai, suaranya tenggelam oleh gelegar petir. Ia merangkak di atas lumpur tebal layaknya cacing tanah, terus memaksakan diri naik meski napasnya nyaris putus dan darah segar mengucur dari telapak kakinya yang tertusuk batu tajam. Padahal, rasa sakit fisik yang ia alami saat ini belum ada seujung kuku dari perihnya batin yang ia torehkan pada Nisa selama 5 tahun pernikahan mereka. Setelah 2 hari 1 malam tersiksa di dalam labirin hutan yang terus mempermainkan akalnya, Bayu akhirnya melihat seberkas cahaya keemasan dari kejauhan. Dengan sisa tenaga yang hanya mengandalkan insting bertahan hidup, ia menyeret tubuhnya yang hancur lebur menuju sumber cahaya tersebut. Di sanalah, berdiri dengan megahnya gerbang utama padepokan Gunung Lawang yang terbuat dari kayu jati berukir ayat suci. Suasana di sekitar padepokan itu begitu damai, hangat, dan wangi semerbak,
sangat kontras dengan neraka badai yang baru saja Bayu lewati. Beberapa santri yang sedang menyapu halaman depan menghentikan aktivitas mereka, terkejut melihat sesosok makhluk yang lebih mirip gembel busuk atau mayat hidup merangkak keluar dari batas hutan. Bayu mengangkat wajahnya yang berlumuran darah dan lumpur, air matanya menganak sungai menyapu kotoran di pipinya. "Nisa, tolong panggilkan Nisa, panggilkan istriku." Rintih Bayu dengan suara yang sangat parau dan menyayat hati. Tangannya yang gemetar parah berusaha menggapai tiang gerbang padepokan untuk mengangkat tubuhnya. Namun, sesuatu yang sangat dahsyat terjadi tepat di depan mata para santri tersebut. Tepat ketika ujung jari Bayu yang kotor oleh dosa dan pengkhianatan itu hendak menyentuh batas suci gerbang padepokan, sebuah gelombang energi tak kasat mata meledak dengan keras. Brak! Bayu terpental ke belakang sejauh beberapa meter, berguling di atas tanah berbatu sambil mengerang kesakitan memegangi dadanya yang sesak. Padepokan itu dilindungi oleh pagar gaib dari doa-doa para santri dan Kiai Hasan yang sangat murni, sebuah perisai yang tak bisa ditembus oleh energi kotor, apalagi oleh manusia yang telah bersekutu membiarkan ilmu hitam menyerang permata hati sang Kiai. Tubuh Bayu mengepulkan asap tipis, seolah energinya baru saja menabrak dinding api tak terlihat. Ia ditolak mentah-mentah. Jangankan untuk melihat wajah Nisa, untuk melewati gerbangnya saja semesta tak lagi sudi memberinya izin. Bayu memukul-mukul tanah dengan frustrasi yang memuncak, menangis meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan arah. "Abah! Tolong aku, Bah! Nisa! Keluarlah, lihat suamimu hancur, Nis! Aku mohon satu tetes saja maaf darimu, Nisa!" teriak Bayu memecah keheningan lereng gunung. Lolongan keputusasaan itu terdengar sangat menyedihkan, sebuah akhir yang tragis bagi pria yang dulu merasa derajatnya setinggi langit. Kini, di hadapan gerbang kayu yang sederhana itu, ia tak lebih berharga dari butiran debu kotor yang harus disapu angin. Jeritan pilu Bayu yang menyayat hati terus bergema memantul di dinding-dinding tebing Gunung Lawang, berlomba dengan suara gemuruh guntur yang menyambar ganas di kejauhan. Dari atas teras pendopo utama padepokan yang letaknya lebih tinggi dan mengarah langsung ke gerbang depan, sosok bidadari yang sedari tadi dipanggil-panggil namanya itu berdiri mematung. Nisa, dengan balutan gamis putih bersih dan kerudung panjang yang berkibar anggun ditiup angin pegunungan, menatap nanar ke bawah sana. Melalui tatapan matanya yang kini setenang air telaga, ia bisa melihat dengan sangat jelas sosok laki-laki yang dulu pernah bertahta di hatinya kini hancur merangkak seperti cacing yang kepanasan di atas lumpur tebal. Tidak ada lagi sisa-sisa ketampanan atau keangkuhan sang direktur muda yang selalu mendewakan harta duniawinya. Yang tersisa hanyalah sesosok cangkang kosong berlumuran darah, dosa, dan penyesalan yang tak akan pernah menemukan ujungnya. Nisa menghela napas panjang. Sebuah hela napas yang perlahan melepaskan sisa-sisa kepingan rasa sakit masa lalunya terbang terbawa angin. Di sudut hatinya yang paling murni, sama sekali tidak ada setitik pun rasa dendam atau keinginan untuk menari di atas penderitaan mantan suaminya itu. Namun, ajaran spiritual sang abah telah menempanya menjadi wanita yang cerdas. Ia tahu persis bahwa memaafkan tidak selalu berarti harus kembali menerima, dan mengasihani tidak berarti harus melanggar hukum karma yang telah dijatuhkan oleh semesta. Terkadang, hukuman paling berat bagi seorang pengkhianat dan pendosa bukanlah balasan dendam dari tangan kita, enduk, melainkan dibiarkan hidup menyatu dengan rasa bersalahnya sendiri hingga napasnya berhenti. Suara berat nan teduh milik Kiai Hasan tiba-tiba terdengar dari belakang Nisa. Sang Kiai sepuh berjalan pelan mendekati putri angkatnya, lalu berdiri berdampingan menatap ke arah gerbang kayu yang berdiri kokoh menolak pendosa itu. Kiai Hasan menyentuh pundak Nisa dengan lembut, menyalurkan kehangatan batin dan kekuatan yang luar biasa. Biarkan dia melolong di sana. Air matanya sederas lautan pun hari ini tak akan mampu menghapus niat darah yang hampir tumpah dari nadimu akibat kebiadaban ibunya dan kelicikannya. Semesta telah menutup pintunya rapat-rapat untuk keluarga itu. Kesombongan yang dibalas dengan kesombongan hanya akan melahirkan iblis baru, tapi kesombongan yang dibenturkan pada keikhlasan, kepasrahan, dan doa akan melahirkan karma yang paling mematikan. Nisa mengangguk pelan, air mata bening menitik satu kali di pipinya, bukan tangis kesedihan untuk Bayu, melainkan air mata kelegaan karena ia akhirnya benar-benar terbebas dari rantai neraka tersebut. Nisa membalikkan badannya, melangkah masuk ke dalam pendopo dan meninggalkan masa lalunya mati di luar gerbang. Para santri yang berjaga di depan perlahan mundur, masuk ke dalam, dan menutup pintu kayu jati raksasa itu. Brak! Suara pintu yang tertutup rapat itu menjadi ketukan palu hakim yang memvonis akhir dari kehidupan Bayu. Pria malang itu pingsan di atas lumpur, tak berdaya menahan dinginnya penolakan, sebelum akhirnya diseret turun oleh warga desa yang kebetulan lewat, membuangnya kembali ke neraka kotanya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, membawa serta keadilan sang pencipta yang tak pernah salah alamat. Di kota,
Rumah mewah yang dulu menjadi saksi bisu kekejaman Bu Darmi dan kelicikan Siska kini telah dilelang oleh pihak ban dengan harga sangat murah. Namun, tak ada satupun yang berani membelinya karena keangkerannya yang melegenda. Teriakan jin fasik sering terdengar dari dalam sana. Bu Darmi akhirnya meregang nyawa di sebuah kamar kos sempit nan kumuh setelah ususnya membusuk berbau bangkai tanpa bisa dideteksi penyakitnya secara medis. Mati dalam keadaan melotot menahan sakit yang tak terbayangkan. Siska, sang pelakor, menghabiskan sisa usianya membusuk di sudut rumah sakit jiwa, terus-menerus menjambar rambutnya hingga botak sambil berteriak ketakutan karena diteror oleh halusinasi arwah Ki Banaspati setiap kali ia menutup mata. Sementara Bayu, pria pengecut itu berakhir menjadi gelandangan tak waras yang sering terlihat berkeliaran di sekitar stasiun, menggumamkan kata maaf dan nama Nisa kepada setiap bayangan yang lewat di depannya. Hartanya habis dilahap utang, keluarganya hancur lebur, dan akal sehatnya direnggut tuntas. Rencana keji mereka untuk menyingkirkan Nisa menggunakan sihir hitam pada akhirnya justru menjadi badai bumerang yang menghanguskan garis keturunan dan masa depan mereka sendiri hingga menjadi debu kehinaan. Di sisi lain, di puncak Gunung Lawang yang selalu dinaungi kedamaian, nama Ning Nisa semakin harum mewangi menembus batas-batas kota. Ia tak hanya menjadi pengajar agama yang amat dihormati oleh ribuan santri, namun juga mendirikan sebuah yayasan panti asuhan besar untuk menampung anak-anak telantar, memastikan tak ada lagi perempuan atau anak miskin yang diinjak-injak harga dirinya seperti yang pernah ia alami. Kisah hidup Nisa menjelma menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Sebuah tamparan dan pengingat keras bagi siapa saja bahwa di atas langit masih ada langit. Jangan pernah menilai martabat seseorang hanya dari kesederhanaan bajunya, dan jangan pernah meremehkan diamnya orang yang selalu bersabar. Karena ketika orang yang terzalimi meneteskan air mata dalam sujud malamnya dan mengadu pada Tuhannya, saat itu pula pintu langit terbuka. Ribuan entitas pelindung turun tangan untuk meratakan segala kesombongan yang ada di muka bumi. Keadilan ilahi itu sangat nyata, dan karma akan selalu tahu persis ke pintu mana ia harus mengetuk. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah yang baru saja kalian dengar? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Nantikan juga kisah-kisah berikutnya hanya di channel Catatan Malam Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.